Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan klasifikasi bunyi bahasa. Klasifikasi bunyi bahasa itu terdiri dari 3. Yang pertama ada vokal, yang kedua ada konsonan, yang ketiga ada semi vokal. Untuk vokal adalah apabila terjadinya tidak ada hambatan pada proses artikulasi alat bicara. Contohnya A, I, U, E, dan O. Untuk bunyi yang disebut konsonan, apabila terjadinya dibentuk dengan menghambat arus udara pada bagian alat bicara, jadi ada artikulasi. Contohnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Untuk bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal atau semikonsonan. Contohnya B dan Y. Pembentukan vokal. Yang pertama, cara pembentukan vokal. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir dibedakan menjadi yang pertama, vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya U, O, dan A. Yang kedua, vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya I, E, Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Contohnya I dan U. Yang kedua, vokal madya dan tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Contohnya E dan O. Yang ketiga, vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Contohnya A. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti I dan E. Yang kedua, vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah. Misalnya A. Vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah naik turunnya lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Contohnya U dan O. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor. Yang pertama, daerah artikulasi, yang kedua, cara artikulasi, yang ketiga, keadaan pita suara, yang keempat, jalan keluarnya udara. Pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Yang pertama, ada konsonan bilabial, konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi.
bunyi yang dihasilkan ialah P, B, M, dan W. Untuk konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator, bunyi yang dihasilkan ialah F dan V. Konsonan apikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi, bunyi yang dihasilkan ialah T, D, dan N. Konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi, bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, R, dan L. Konsonan palatal atau laminopalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi, bunyi yang dihasilkan C, J, S, N, dan Y. Konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai artikulasi, bunyi yang dihasilkannya ialah K, G, X. Konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Selanjutnya konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka dengan lebar sehingga udara ruang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama ada konsonan hambat atau stop, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, dan G. Konsonan geser atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang keluar dari paru-paru, konsonan yang dihasilkan ialah F, V, X, S, Z, dan X. Konsonan likuida atau lateral, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan ialah I. Konsonan yang dihasilkan ialah L. Konsonan getar atau trill, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan ialah R. Semivokal, yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Misalnya semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tepat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. Selanjutnya pembentukan konsonan berdasarkan pita suara. Berdasarkan posisi pita suara. Berdasarkan posisi pita suara atau bergetar tidaknya pita suara, konsonan dapat dibedakan menjadi konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara.
Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, B, V, N, D, R, J, G. Konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah B, T, C, K, F, dan X. Pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Ada yang dari rongga ujaran. Konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Konsonan oral yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, G, X, H, R, L, W, dan Y. Konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan ialah M, N. Baiklah, itulah beberapa klasifikasi pembentukan bunyi yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.